PCX alias PCX 160. Hadir dengan desain headlight terbaru dan dilengkapi sistem pencahayaan LED, membuat tampilan depan all new Honda PCX selalu elegan untuk riding di siang hari dan semakin tampil mewah serta aman saat riding di malam hari. Kini hadir dengan mesin baru yang lebih bertenaga, desain baru lebih mewah, USB charger, U-box lebih besar, dan Honda Selectable Torque Control. Di dealer Putra Rinjani juga melayani servis. Pelayanan bengkel yang ditangani oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Semua unit lengkap, semua tipe tersedia. Anda tidak perlu inden untuk mendapatkannya. Ayo, masih banyak lagi promo dan hadiah menarik lainnya. Layanan unggulan tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, yaitu layanan drive-thru sigap. Sistem gampang ambil paspor adalah penyerahan paspor tanpa harus parkir kendaraan, karena setelah selesai proses serah terima paspor, pemohon dapat langsung meninggalkan tempat. Dan layanan antrian smart, sistem antrian ruang tunggu adalah sistem kontrol nomor antrian dengan cara melakukan scan QR Code yang tertera pada kertas nomor antrian yang diberikan oleh duta layanan. Sehingga apabila pemohon ada keperluan hendak ke toilet atau ke musola atau ke kantin, dapat memantau nomor antrian yang sedang berlangsung di ruang pelayanan tanpa khawatir terlewati nomor antrian melalui handphone. Pemohon yang telah memindai QR Code akan menerima notifikasi urutan 3 nomor antrian sebelumnya, sehingga pemohon dapat mengatur waktunya untuk hadir di ruang pelayanan untuk melakukan proses foto dan wawancara. Segera manfaatkan layanan unggulan tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Minda Natalina 082 298 634 050. Email kanin.blitar@yahoo.com. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Jalan Raya Mastrip, nomor 45 Serengat Blitar. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Tips-tips seru. Tips-tips seru. 87,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Persada FM, media informasi dan hiburan keluarga Anda. Mitra Persada, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat semuanya, tetap bersemangat untuk menjalani rutinitas. Kembali pagi menjelang siang hari ini, saya Risa Ismaya menyapa Anda di program TTS Tips seru dengan berbagai informasi update tentunya bersama dengan teman-teman reporter Persada FM, dirangkai dengan informasi-informasi menarik lainnya terkait dengan pelayanan publik Mitra Persada di edisi hari ini, Kamis 13 Juli 2023. Dengan informasi-informasi menarik tentunya seperti yang akan saya hadirkan di kesempatan kali ini, seperti juga informasi yang sudah kami sampaikan melalui media sosial, bahwasanya hari ini akan berdialog interaktif Mitra Persada bersama dengan sahabat-sahabat saya dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, di mana informasi-informasi terbaru terkait dengan layanan publik di Kantor Imigrasi akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya di kesempatan kali ini ada dua sahabat saya, sahabat lama juga yang sering ketemu juga, yang nggak tahu beliaunya ini sibuk apa enggak ya akhir-akhir ini kan. Di Kantor Imigrasi banyak sekali permintaan setelah libur panjang ini. Kita tanya-tanya dulu apakah yang terjadi di sana. Kita tanya dulu ke Mbak Heti Rosida dan juga Mas Mazhar Bagus. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rosi. Ya, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi Mbak. Mas Mazhar juga selamat pagi, sehat ya? Alhamdulillah saya. Ya, saya ini selalu kepo dengan yang ada di Kantor Imigrasi, apalagi menjelang liburan kemarin, atau saat ini masih liburan juga, atau setelah selesai liburan. Karena dari kemarin aja status-status orang-orang Blitar, Tulungagung, kemudian di seputaran sini, pada liburan semua ya. Ya, betul. Liburannya ke Singapura, ke Australia, ada loh, banyak loh ternyata loh. Di mana, Turki itu sekalian nganterin, ya nggak nganterin orang tuanya, kan ada yang haji di sana kan, ada yang ternyata putra-putrinya ini ada yang di Turki misalkan sambil nunggu orang tuanya, ada loh kayak gitu ya. Kemudian yang di seputaran negara-negara di sekeliling Indonesia dekat-dekat ini juga banyak, di Thailand dan lain-lain ya. Nah, Mas Nazar juga Mbak Rosi,
informasi untuk kuotanya gimana? Kuota lagi. Belum sampai akhir periode atau akhir bulan ternyata udah habis kan kuotanya Ya, kan? di awal bulan Juni pun habis. Nah, Juni ya, betul. Ya, seminggu di bulan Juni awal itu habis. Bulan Juli? Juli. Ya, Juli ini. Juli awal Habis itu berarti ini. full. Tapi kayaknya ini udah mendekati Agustus ya. Kayaknya udah mulai Nggak lagi ya? kosong-kosong lagi. Kosong-kosong lagi ya. Tapi Belum dibuka juga sih. Iya sih. Kan kita nggak tahu juga kan. Cuma Tapi kemarin- udah di akhir bulan itu menurut saya nggak begitu rame. Iya, kan karena puncaknya liburan mungkin ya Sudah, kemarin ya bulan Juni Juli ya. Iya, betul. Mas Azhar kemarin sempat kan bulan Juni juga di awal juga sudah habis kan kuotanya kan. Nah kalau sudah habis gitu, misal nih Bu Rosi ada urgent ya, ada tiba-tiba satu yang mendadak banget, bisa nggak sih minta tolong nih, misalkan ada yang sakit harus ke luar negeri, misalkan kuotanya udah habis, bisa nggak sih untuk jalur yang khusus gitu? Kalau untuk yang sakit sih, kalau urgent itu kategori urgent ya. Kayaknya walk-in bisa. Mungkin bisa langsung ya berarti. Tapi kalau nggak walaupun sakit, kuota penuh. ya Oke, kami oke. akan prioritaskan. Tapi kalau untuk nggak ada apa-apa, cuman masalah bisnis, udah kadung janji rapat di luar negeri, yang bisa menggunakan aplikasi M-Paspor yang percepatan 1 hari jadi. Itu walaupun kuota habis bisa. Kan ada jatah kuota, bukan jatah. Jadi ada dua kuotanya. kuota Mbak. Jadi Sekarang. yang satu ada itu oke. paspor reguler, yang satu adalah percepatan. Dulu kan belum ada itu kan, yang percepatan nggak Ini harus masuk. dijelaskan nih, Iya. soalnya nanti nggak salah paham gitu ya. Tuh kan kok bisa ada yang ini kan bisa gitu ya. betul. Ternyata ada 2 kuota. Iya. Yang pertama untuk kuota reguler, yang kedua yang untuk satunya percepatan. Kemarin belum ya berarti ya infonya. Ya ini kayaknya udah baru 2 bulan apa 3 2 bulan. gitu. Oke. Jadi tapi untuk caranya untuk dapetin kuotanya sama pakai M-Paspor. Iya, Cuma sekarang. nanti ada pilihannya di situ Iya, ya. betul. Oke. Kalau nggak salah masih kuota untuk percepatan tuh 1-4 orang 1 sama sehari. 1 hari. 1 hari. Ya lumayan ya. Lumayan. Kalau misalkan kehabisan kuota yang reguler bisa pakai yang itu Iya. dengan harga percepatan. Tapi kebalik loh Mbak. Gimana? Justru malah yang percepatan yang lebih penuh, Rame. lebih rame. Iya ya. Iya, Jadi jadi, setiap hari nggak mungkin nggak ada, pasti full. Iya ya Mas Nazar. Jadi percepatan ini justru malah lebih Banyak diminati. diminati Iya. oleh warga Blitar ya. Jadi untuk 1 minggu sampai 10 hari setelahnya, setelah ini ya, setelah hari ini itu kelihatannya udah penuh deh. Jadi justru malah yang reguler malah yang kelihatannya masih ada. Ini banyak loh warga Indonesia yang ada di luar negeri juga, banyak yang pulang. Mungkin Iya. mereka perbaharui atau perpanjang atau penggantian paspor. Kemudian yang dari Blitar ke luar negeri juga banyak gitu ya. Dari bulan ini berarti kuotanya tetap 100 atau ada lebihnya? Untuk sekarang ini masih 70 Mbak. Bulan Juli. Ya, masih 70. Kami memang buka selama 1 bulan. Memang kami cek dulu kuotanya, ternyata kan memang untuk paspor reguler ini tidak terlalu penuh ya. Jadi untuk penuhnya mungkin ya kalau daftar hari ini untuk 4 hari setelahnya. Misalkan gitu. Jadi kalau sekarang hari Kamis, daftarnya tuh hari Rabu atau hari Selasa minggu depan. Kalau Jumat, Senin, Selasa itu biasanya udah penuh gitu. Iya, betul. Ini kayak main ini loh, kayak main keberuntungan itu apa Iya. sih? Game keberuntungan. Kalau misalkan kita daftarnya lebih awal, dapatnya lebih cepet dan nggak kehabisan gitu ya. Tapi memang karena bulan-bulannya aja, Mas Azhar ya mungkin ya, karena liburan, kemudian Pas ini ya musim liburan. musim orang nikahan juga keluar negeri. iya, bener. Honeymoon. Ih, kita kok jadi gini ya kayak emak-emak ini musim. Tapi Emak benar. Rumpi. Soalnya teman-teman Risa juga gitu, Mbak Rosi. Jadi karena kebutuhan sih, liburan itu juga kebutuhan loh, Mbak. Iya. Karena kita banyak penat ya. Terus akhirnya ada waktu untuk liburan ya liburan. Tapi sebenarnya untuk di kantor imigrasi sendiri yang paling ramai itu ketika musim liburan kayak gini atau akhir tahun sih biasanya? Sama. Musim liburan sama setelah haji Mbak biasanya. Setelah haji yang Iya. rame. Nah, karena memang ada banyak jamaah umroh yang ada di daerah kerja kita mau daftar umroh buat
mau kebelet umroh gitu. Ya karena ke pending musim haji kan. Jadi kemarin ada yang itu. numpuk akhirnya setelah lebih haji baik lebih mungkin baik umroh dulu. betul. Karena itu ya kebutuhan juga. Ternyata saya kira dulu di kantor imigrasi temennya ngapain sih kalau pas musim nggak banyak yang cari paspor kan, mungkin banyak juga yang kerjanya nggak full, misalkan gini. Jam kerja pulang. Biasanya kan ada yang ngelembur-lembur kan biasanya sampai ada easy paspor dan lain-lain. Tapi ketika kita lihat sibuknya, tidak. Ternyata Tidak seperti yang dilihat. Betul. Ternyata kerjaannya teman-teman itu mitra saja di kantor imigrasi itu tidak hanya ngurusin paspor. Betul. Banyak sekali hal-hal lain yang diurusin, termasuk yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan imigrasi masuk desa. Yang kemarin dari mana ini? Terakhir masih di Ngantru. Ngantru yang terakhir betul. itu. Kalau untuk istana, untuk ini, istana sama kemarin. di mana itu? Kampung Coklat. Kampung Coklat. Bener ya? Istana itu ya? Itu isi paspor. Oh, easy paspor di Kampung Coklat. Kampung Coklat. Yang terakhir ya? Kapan itu kemarin, Mbak Rosi? Minggu lalu. Minggu lalu, ya. Kemarin Selasa. Kemarin Selasa. Ya. Permintaan di Kampung Coklat untuk easy paspor. Karena itu mungkin permintaan dari pemohon kan berarti untuk mengajukan pembuatan paspor di sana. Benar. Kemudian kalau untuk istana berarti belum ada informasi. Yang di mall itu apa sih? Orisinil. Orisinil betul. Orisinil. Sampai lupa juga. Orisinil terakhir tanggal 8 di Bravo. 8 kemarin. Berarti masih 1 minggu ini ya? Iya. Oke, berarti Terakhirnya tanggal 8. Kemarin. tanggal 8. Karena kontraknya udah sampai segitu. Oh gitu. Maksudnya terakhir berarti nanti tidak ada lagi. Belum bikin kontrak baru lagi. Jadi kita kan bekerja sama. Iya. Bekerjanya berdasarkan kontrak kita, perjanjian kita dengan Bravo. Pada saat mereka minta, kita baru hadir. Kalau enggak ya enggak. Oke, jadi itu berdasarkan permintaan juga. Itu mungkin saja terjadi di Blitar ya. Bisa jadi seperti dulu kan pernah ya di Blitos ya. Iya. Berarti itu ada kerjasama gitu ya Mbak Rosi? Betul. Atas Oke. permintaan ya. Iya. Nih Gitu. tadi Mbak Rosi juga Mas Nazari sebenarnya kesini nggak berdua minta persadai, cuman karena kita tempatnya udah penuh nih, kita bertiga, dia mau buat temannya dari Nggak masuk frame. dari Poltekim. Iya. Itu seperti sahabat saya dulu yang pernah dari Blitar juga hadir ke sini, itu sekolahnya teman-teman imigrasi ya. Betul. Bisa dibocorkan sedikit Don terkait dengan Poltekim, Mbak Rosi? Poltekim itu sekolah kedinasan. Kurang lebih sama kayak sekolah STPDN dan Akpol ya sekarang, karena dulu saya ngerasain akademi ya. Kalau akademi kan 3 tahun ya. Kalau yang sekarang sudah 4 tahun. Jadi berdiri tahun 2000 berapa ya? Persisnya kurang lebih 2018 atau 17 menurut saya kalau nggak salah ya. Jadi untuk seleksinya kayaknya sekarang udah berjalan. Jadi seleksinya itu sama kayak zaman dulu saya. Gimana akademi. seleksinya? Ada tes pantuhir itu apa ya? Wawancara. Tapi kalau sekarang tuh ada penambahan. Kalau zaman dulu kan cuman ujian tertulis, samapta, apa lagi? Bakat. Sekarang ada tes bakat. Sekarang ada tes bakat. Oh, itu Psikotes, jalur pantuhir. khusus gitu ya. Oke. Kalau sekarang nambah ada tes bakat. Jadi bakatnya apa? Ditampilkan gitu. Misalkan bakatnya di public speaking, misalkan atau seperti itu. bakatnya di bahasa, di olahraga gitu, bisa ya? Bisa. Kayak gitu ya. Kalau Jadi sekarang seperti ya, itu. kayak jalur khusus gitu ya. Sebenarnya jalur khusus enggak. Semua akan dipertanyakan. Bakatnya apa? Kayak wawancara gitu Iya. ya. Kalau saya kan stop di tes bakat itu dimasukkan di pantuhir kalau zaman saya. Kalau sekarang terpisah. Jadi mereka ya pantuhir itu kan wawancara. Jadi visi dan visi kamu masuk akademi. Zaman dulu saya akademi. Kalau sekarang kan ditanyain visi misinya masuk sekolahan kedinasan tuh apa? Gitu. Pasti teman-teman bingung, kalau di kantor imigrasi itu kenapa sih kok ada bedanya yang sekolah Poltekim dan tidak? Itu bisa dijelaskan nggak, Mbak Rosi? Jelas akan berbeda. Tidak bermaksud untuk membeda-bedakan, tapi dari attitude dan tata cara pun pasti akan berbeda. Seperti itu, dan pengetahuannya pun akan berbeda. Kalau zaman saya dulu itu full hanya tentang keimigrasian.
Jadi mulai dari, karena kan imigrasi tidak hanya bikin paspor ya. Betul. Kan orang awam taunya bikin paspor titik. Iya. Sebenarnya enggak hanya WNI yang kita urus. Ada orang asing juga. Terus apa lagi tuh? Izin tinggalnya orang asing juga. Terus kayak saya di Tikim ada juga arsip paspor, arsipnya warga negara asing juga ada. Terus manajemen juga ada. Kalau sekarang kan sudah dipisah-pisah. Jadi ada yang analis keimigrasiannya, betul. ada manajemen teknologi Kayak Mas keimigrasian. Nazar ini apa? Kalau Mas Nazar jalurnya beda lagi, bukan dari Poltekim, bukan dari AHIM, tapi dari jabatan fungsional tertentu JFT, itu beda lagi juga jalannya. Jadi kalau Nazar analis ya. Nazar analis. Mungkin kalau Mbak inget dulu, Nizar pemeriksa. Sama. Sama ya. analis juga. Ada analis, ada pemeriksa. Kalau Mbak Weni juga berbeda. Nah, Mbak Weni pun itu berbeda lagi. Beda lagi. Gitu. Jadi masing-masing sekolahnya jalurnya berbeda. Kalau Nazar, justru Nazar sebenarnya bisa jadi seperti anak ini. Jadi apa ya? Punya jabatan judulnya pejabat imigrasi gitu. Tapi Mas Nazar tidak konsen ke sana. Dia konsen lebih ke TI aja, udah titik gitu titik, untuk oke. jabatan fungsional. titik ya? Jabatan fungsional tertentu. Jadi fokusnya hanya untuk, sebenarnya nggak fokus ke jabatan fungsional tertentu, tapi Mas Nazar juga hampir semua kantor kegiatannya dia tahu. Gitu. Jadi serba bisa. serba bisa. Karena apa? Bisa itu karena terbiasa. Oh, Jadi betul, kan betul. mengamati. Oh, ternyata paspor itu kayak gini. Oh, ternyata gitu. Sebenarnya juga kami yang di imigrasi juga yang ikut akademi atau Poltekim juga akan jadinya seperti itu. Oh, cuman kan terbalik. Iya, betul. Gitu. Oke, ke concernnya berarti beda-beda sebenarnya ya. Tapi Cuman tujuannya karena, sama. Iya, karena tiap hari yang dikerjakan hampir Iya. sama, jadi akhirnya semua Bisa. menguasai gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau sekolah Poltekim tadi sekarang 4 tahun. 4. Oke, 4 tahun. Berarti dimulai dari lulus SMA sampai 4 tahun kayak kuliah gitu ya. Betul. Emang ya kuliah gitu. kayak Tapi kayak mereka nggak langsung lulus jadi PNS ya, Mbak. Jadi gimana dulu tuh? Gimana? lulus mereka masih statusnya CPNS. Setahun kemudian baru PNS. 3 bulan kemudian, kalau nggak salah Latsar ya, terbalik nggak sih? Latsar dulu baru PNS ya. Latsar dulu baru PNS. Iya. Setelah PNS nanti ada pendidikan lagi jadi Iya. pejabat imigrasi. Jadi Oke. rutenya mereka lebih panjang ketimbang saya dulu. Kalau saya dulu lulus penyelesaian ijazah sekolah penyidik. Pangkat 2C itu udah pejabat imigrasi. Kalau mereka enggak, jadi masih Prosesnya status, lebih oke. status Melalui mereka, beberapa penyaringan iya. lagi gitu ya. Kalau mereka tapi enaknya mereka lulus langsung 3A. Oh, enak ya. Kalau saya dulu masih 2A. 2A ikut sekolah 3 bulan di Megamendung, jadi 2C. Itu kalau misalkan langsung lulus di sekolah itu harus mau ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Iya, betul. Atau luar negeri juga atau gimana? Untuk Kayaknya kelulusan untuk- dari Poltekim Enggak. ini. Kalau langsung lulus ke luar negeri kayaknya enggak. Enggak. Tapi Indonesia seluruh iya. Indonesia iya. Jadi misalkan Dari nih Sabang sampai Merauke. kayak Mbak Rosi kemarin kan tiba-tiba Iya. dari Palembang ya? Enggak, saya lulus ke Rasuna Said dulu di Direktorat Jakarta. ke pusat, dikembalikan ke pusat. Terus 2 tahun dipindahkan ke Soekarno-Hatta, terus dipindahkan ke kantor imigrasi Soekarno-Hatta, terus dipindahkan ke Bandar Lampung. Ya, paling lama di sini. Makanya kemana-mana. Mudah-mudahan Mbak Risa nggak bosan aja ngeliat saya. Enggak, yang kemarin itu sebenarnya Mas Nazar kan kita sempat pamitan Iya. waktu kita bahas terkait dengan Poltekim dan wilayah kerja teman-teman kantor imigrasi kan Risa nggak tahu kalau teman-teman imigrasi ini bisa bertugas di seluruh Indonesia kan. Waktu itu Mbak Rosi juga terlanjur pamit nih, ternyata Iya. belum jadi. Ya dimaklumin aja udah pede gitu ya. Ternyata Tuhan berkata lain. Ya, berarti untuk di imigrasi sendiri untuk pejabatnya ini memang yang dipindah atau dipindah tugaskan itu yang bagaimana sih Mbak Rosi? Misalkan nih kayak yang saya kenal ya, mungkin dari dulu mungkin ada Pak Hendar, ada Pak Akram dan lain-lain. Itu kan dipindah tugaskan seperti itu. Iya. Emang di kantor imigrasi itu seperti itu ya? Seperti itu. Oke, untuk dimutasi ya istilahnya. Iya. Dimutasi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kalau di wilayah
imigrasi kan biasanya kalau wilayahnya kecil atau luasnya nggak seberapa, itu 2 kota dijadikan satu kan, kayak Blitar sama Tulungagung kan. Untuk imigrasinya 1 di Blitar, kalau Kediri 1 di Kediri gitu kan, kalau di Malang 1. Nah, di tempat yang paling terpencil di Indonesia ada nggak sih kantor imigrasi di mana tuh? Ada perbatasan. Ada. Di mana tuh? Setahu saya kalau di perbatasan daerah barat itu namanya kantor imigrasi Rinai. Di mana itu? Ranai ya. Di mana Ranai. itu? Itu lebih dekat ke Singapura daripada ke Indonesia. Lebih dekat. Ranai apa Di Ranai? Batam itu bukan? Iya, tapi sebelah selatannya, di sebelah utara, dekat Kalimantan malahan. Jadi dekat Laut Cina Selatan. Di kepulauan. Bukan pulau, satu pulau, tapi di tengah-tengah samudra gitu. Waduh, bisa ada ya gitu ya? Ada. Terus ada juga yang di timur itu kantor imigrasi Tual, itu lebih dekat ke ke Australia daripada ke Papua. Teman-teman yang ditempatkan di sana kan jadi sebenarnya plus minus ya. Seru juga sih sebenarnya. Cuma kan tergantung niatnya seperti apa. Kalau yang nggak terbiasa kaget bisa pusing. Apa ya? Tugas negara kan, tapi mana sih? Tapi yang kebetulan kemarin juga ada teman kita yang dari jauh ya, pertama ke kita. Itu dia kantor imigrasi di ujung utara Sulawesi. Manado, masih ke utara lagi. Jadi dia ikutnya di Maluku Utara. Maluku Utara. Nah, ikutnya di provinsi Maluku Utara, tapi dekatnya kelihatannya di dekat Sulawesi ya, Bu malahan. Jadi mau ke Filipina itu tinggal speedboat aja dekat gitu. Lebih baik ke luar negeri jadi jalan-jalannya ketimbang di Indonesia sendiri. Jauh ya. Iya, itu ada kantor imigrasi Tobelo. Tapi kan untuk tugas-tugasnya teman-teman di imigrasi dimanapun itu kan sama kan? Untuk pelayanan yang seperti yang ada di sini kan, pelayanan sama. Nah, untuk misalkan nih teman-teman yang ada di wilayah kantor imigrasi yang jauh seperti itu, ada nggak sih kendala ketika memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, atau mungkin karena jaringan kan biasanya kalau paspor kan kesian. Tapi ini loh maksudnya. Oh, itu kan kendala, tapi nggak gitu. Maksudnya kan kita kan pertanyakan wong di sini aja di Jawa ya, yang notabene nih akses internet mudah. Ada kendala terkait dengan teknis untuk paspor dan lain-lain. Apakah juga kendala di sana seperti itu sih? Sama. Jadi mereka larinya ke kota kan. Jadi jarang juga bikin di sana. Terus permohonan juga tidak seramai kategorinya. Untuk Blitar ini masih rame ya, yang walaupun di kabupaten rame. Kalau menurut informasi kemarin dari Kandim Tobelo, syukur-syukur ya 1 hari ada 1 aja gitu. Tapi yang kebanyakan kalau memang sepi nih ya, kalau pertanyaan orang awam nih, kalau emang sepi kenapa ada di sana ada kantor imigrasi? Karena permintaan dari Pemdanya. Oh, seperti itu. Berarti itu berdasarkan permintaan. Ya, karena imigrasi Blitar juga kan di tahun 2002 kalau nggak salah. Itu permintaan dari 2023, Bu. 2002 pembukaan, 2003-nya baru aktif kan di Blitar. Iya. Itu juga atas permintaan kan. Dan letaknya kan di kabupaten bukan di kota. Waktu itu emang kalau dulu berarti Blitar ikutnya Kediri. Terbalik, Kediri ikut Blitar. Dulu. Iya. Trenggalek. Duluan Blitar sebelum duluan kita okay. sebelum Ponorogo juga. Jadinya dulu kita itu luas sekali. Banget. Jadi sampai, mungkin sampai Jombang mungkin Bu ya? Nggak, iya, nyampe dong. Sampai Jombang. Justru malah Blitar ya, yang awalnya. Oke, berarti Blitar dulu, baru ada Kediri, baru ada Ponorogo ya. Yang awalnya, cuman wilayah kerjanya dulu luas. Iya. Sampai kemana-mana gitu ya. Sampai Ponorogo, sampai Trenggalek, sampai Kediri, sampai Jombang mungkin ikut kita juga. Nyampe. Tapi karena memang sekarang ini kebutuhan ya, orang yang jalan-jalan ke luar negeri jadi banyak gitu ya. Yang nikah sama bule juga banyak gitu ya. Bule datang ke sini juga suka banyak gitu ya. Tahu Indonesia luas, semua di sini murah gitu ya. Kaget pada datang, iya. Oke gitu ya, Mas Faser ya. Betul. Tapi kalau udah ngomongin bule lagi, nah kan jadi belok lagi. Bule. Jadi untuk di tahun 2023 bulan Juli kemarin kan barusan press release untuk kasus, bukan betul ya saya sebutnya kasus boleh? Iya. Iya, betul kasus ya. Kasus? Ya, masalah, benar, kasus. Iya. Ada yang terbaru. Banyak kan? Nggak usah di-spill, Masnya. Nggak usah disampaikan secara detail. Ini aja. Mungkin dari kemarin yang sudah disampaikan ada penambahan permasalahan atau kasus baru terkait dengan masih yang lama. Masih yang lama. Biasa. Ada baru lagi yang itu
New Zealand. pacarnya New Zealand itu. Oh iya. Oh, baru lagi yang New Zealand. New Zealand itu terakhir sebenarnya. Dibilang baru tidak, tapi memang Lebih tek, update. tek, 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 lebih cepat gitu. Itu overstay juga. Iya. Oh, kebanyakan Sebenarnya overstay. Sebenarnya dia udah datang, tapi datang ke kantor kita untuk melapor overstay-nya dia di posisi kita yang kantor sudah tutup Idul Fitri. Oh gitu. Nah, jadi kan sebenarnya tidak salah di kita juga, ya karena pas libur besar cuti bersama seharusnya Sebelumnya ya. seharusnya dia pada saat kita sudah buka kantor, as soon as possible datang lagi ke kantor. Ini enggak. Gitu. Jadi minta maksudnya begini ya, informasi yang sering kita sampaikan adalah ketika kita punya kerabat, saudara atau teman atau siapapun itu yang bukan warga negara Indonesia ya, kalau misalkan overstay-nya, izin tinggalnya misalkan habis tanggal 30 ya jangan tanggal 30 itu datang ke kantor imigrasi gitu loh. Maksudnya minimal lah 15 hari sebelumnya atau 10 hari sebelumnya itu masih bisa diperpanjang gitu ya. Oh itu benar ya, diperpanjang ya, Iya, bukan diperpanjang. diganti. Diperpanjang, betul. Betul. Diperpanjang. Tapi kadang-kadang memang informasi-informasi ringan seperti ini harus sering kita sampaikan ya Mas Nazar ya. Kadang-kadang orang-orang tuh mikirnya imigrasi gampang lah nanti, nggak taunya antrinya banyak. Kemudian prosesnya juga tidak semudah yang dikira. Kan pasti ada, walaupun nggak sering ada kendala kan pasti ada ya. Kadang-kadang ternyata di kantor imigrasinya tutup kayak tadi gitu kan. Nggak, kita sebenarnya kita juga udah informasikan 3. Iya, kemarin kita udah informasikan 3 hari mungkin sebelum. beliaunya nggak concern kapan kantor imigrasi tutup, nggak tahu. Iya. Gitu. Jadinya bikinnya seperti itu. Cuman kemarin ada cerita lucu juga nih. Ini asli nih cerita dari teman Risa. Ada beberapa teman Risa juga yang mau ngambil secara drive-thru harus jalan. Kan sudah saya informasikan juga kalau misalkan drive-thru itu tinggal kendaraannya naik aja gitu ya. Ditumpangi. Nah, itu yang lucu itu. Terus yang nggak lucu lagi katanya ketika pas mau ngambil drive-thru nggak bisa tuh karena ada QR code-nya yang nggak fungsi atau apa sih Mbak kemarin, mungkin ada trouble atau gimana ya? Sampai sekarang sih nggak ada trouble. Nggak ya, mungkin ada salah ya. Apa tuh? Enggak, pada saat nyekan itu kadang-kadang nempel banget gitu ya. Jadi nggak kebaca. Gitu. Akhirnya turun. Tapi pas saya nyoba untuk pemohon juga bisa udah marah-marah, ini kok alatnya dulu. Jadi sabar Bu, sabar. Ternyata pas diklik bisa kok. Jadi terlalu nempel kalau menurut saya, terlalu nutup banget gitu. Harus dipaskan dulu ya. Iya, mungkin teman Desa juga kayak gitu mungkin ya, mungkin. Kalau misalkan nih minta bersedia untuk Anda yang mengalami hal yang sama, silahkan sabar. Nanti tempelkannya dipaskan dulu, yang namanya teknologi ya. Jadi harus sabar, telaten seperti itu, dan pastikan juga informasi-informasi yang kita sampaikan tuh disimak benar-benar. Jadi yang turun itu adalah yang melakukan mungkin wawancara dan lain sebagainya. Nah, yang ngambil itu yang pakai drive-thru, bukan semuanya langsung yang wawancara juga drive-thru, bukan. Ada yang seperti itu juga. Tanya, tuh katanya Mbak Desa kemarin waktu dialog dengan teman-teman di kantor imigrasi katanya bisa diurus dengan naik motor. Lah ya enggak Bu, itu yang di untuk pengambilan paling. Betul. Jadi hal-hal sederhana seperti ini mungkin yang teman-teman banyak juga belum tahu nih manusia. Suka tertukar jadinya. Iya betul. Nah, yang smart untuk pengambilan paspor, drive-thru. Kan udah jelas ya drive-thru namanya juga. Malah untuk permohonan paspor, ada yang kayak gitu. Masih banyak gak gitu di pasar di sana? Ada yang pasti trouble terkait dengan drive-thru, ada nggak sih? Setahu saya sih malah tidak ada sebenarnya. Jadi kalau kebetulan ya di drive-thru kami ini ada saat-saat yang benar-benar peak ya, di atas gitu ya. Jadi benar-benar rame gitu ya. Terus saya tanyakan ke petugasnya, memang tidak ada masalah. Tidak ada gitu. masalah Yang ya. penting memang harus bener aja ya. Pas aja ngakul scan gitu aja. Kali ada yang ditempel sekali kan, itu kan udah kan kayak scan di kasir di supermarket gitu ya. Masa harus ditempel banget? Enggak kan, harus ada jaraknya. Ada jarak. Gitu. Betul. Nanti pasti komputer yang di depan itu pasti on terus ya. Jadi ada orang masih selamat datang di kantor imigrasi gitu. Saking sensitifnya. Iya, gitu. Jadi sabar aja nih minta persada, dan informasinya pastikan akan disimak sampai akhir ya, biar nggak miskomunikasi. Kemudian terkait dengan foto-foto juga. Kemarin ada informasi juga jangan pakai kerudung warna putih gitu ya. Itu baju putih. Ya, bukannya sentimen enggak, tapi memang itu biar di kantor imigrasi sudah ditata sedemikian rupa biar ada gambarnya. Iya, biar ada wajahnya.
Ada teman Risa juga, ya maklum kalau ibu-ibu kan kayak gitu ya. Ibu saya tuh agak ngeyel Mbak Risa. Yang ngeyelnya seperti apa? Sudah dibilangin nggak pakai jilbab warnanya putih, tapi ya tetap pakai aja. Akhirnya kita beli dadakan di dekatnya kantor Sebenarnya imigrasi. kami nyiapin. Ya kan mungkin malu matanya. Nyiapin warna biru biar kontras ya, putih dan biru biar kontras gitu. Jadi itu ya, dan informasi lengkapnya ini kalau di teman-teman imigrasi biasa dilihat di Instagram juga. Lengkap kan ya Mas Nasir ya? Di Instagram ya. Instagramnya kantor imigrasi tuh update-nya, adminnya di sini semua. itu mahakaryanya Bu Rosi itu. Ini pujian atau buka tutup kurung P ini? Jadi memang seperti itu ya, Bu Rosi ya, untuk informasi di Instagram ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kantor imigrasi, ini bisa ditanyakan juga via DM kan? Bisa. Ini yang banyak ditanyakan akhir-akhir ini apa nih, Bu Rosi nih? Kenapa M-Paspor error? Sebenarnya nggak error. Iya memang full. Ya, kuotanya full. Kalau diklik warna pink ya nggak bisa karena emang kuotanya udah penuh di yang pink itu penuh. Kalau yang hijau itu bisa diisi seperti itu. Biasanya suka masih pemohon ini kadang-kadang ya saya pengen datang tanggal itu ya nggak bisa ya udah full. Jadi ya kadang-kadang miskomunikasi. Nih, seperti ada satu pertanyaan yang hadir di IG-nya. Saya kan juga update IG-nya kantor imigrasi kan. Wow. Ini ada yang masih banyak ternyata tanya ya, atau jadi pertanyaan, aplikasi M-Paspor merupakan aplikasi untuk mendapatkan kuota permohonan paspor sesuai jadwal yang dipilih, bukan untuk antrian saat di kantor imigrasi. Nah, bisa dijelaskan secara verbal ini, Bu Rosi? Ini kejadian lucu kemarin dapat DM apa ya? DM kalau nggak salah ya, bukan WA ya. Mbak bisa nggak? Enggak. Kak Min, ya itulah bahasanya ya. Mimin, bisa nggak saya kan udah bikin di M-Paspor, bisa nggak nitip antrian? Nitip antrian? Ya, saya udah dalam perjalanan, boleh nggak nitip antrian? Maksudnya diambilin antriannya dulu gitu. Antrian yang di kantor, karena dia nggak mau kesalip orang lain karena dia udah datang saat itu. Nggak ngeh ya? Saya udah bilang, kalau untuk antrian, misal schedule ada dua ya, pagi dan siang. Silahkan kalau pagi jam 9, datanglah 1 jam sebelumnya supaya nggak tergopoh-gopoh. Nanti ada persyaratan atau yang diminta fotokopi atau minta untuk menuliskan surat pernyataan yang ada bermaterai kan, jadi nggak tergopoh-gopoh. Terus ya keuntungannya juga jadi nggak kesalip orang kan, ya dia duluan yang datang, ya sesuai dengan schedule-nya dia. Tapi kalau untuk menitip antrian, nitip antrian di kantor kami nggak bisa ya, harus sesuai dengan schedule-nya. Jadi ya kayaknya itu bahasanya udah gamblang ya. Ya kalau di antrian di kantor kan memang first in first out ya. Jadi yang datang duluan yang dilayani, meskipun jadi kan ada antriannya ada 2 nih, jam 9 sama jam 2. Nah, jam 9 itu biasanya ada separuhnya. Jadi mungkin 35 orang itu datangnya jam 9 gitu. Jadi orang yang datang pertama ya yang dilayani gitu. Karena begini, saya tangkapnya gini ya, berarti jadi antrian untuk di M-Paspor itu yang pasti yang diantri di hari itu pasti akan dilayani kantor imigrasi. Pastinya. Gitu kan? Iya. Jadi tinggal kalau untuk di kantor dilayani duluan atau enggak ya silahkan datang duluan kalau pengen dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda datangnya belakangan ya silahkan menunggu. Bikin kalau enggak saya nggak keburu pagi, yang monggo datangnya di atas jam 1, schedule-nya dipastikan gitu. Kalau emang jam 2 ya udah jam 2 gitu. Jadi kan nggak tergopoh-gopoh, nggak nitip-nitip. Karena emang kita by system semua ya. Ngikutin maunya berarti antrian yang ada di M-Paspor itu hanya untuk bahasanya jatah. Sehari itu bahwa akan dilayani untuk pembuatan paspor gitu ya. Betul. Atau pelayanan di kantor imigrasi terkait dengan penggantian atau pembuatan paspor gitu ya. Betul. Jadi kalau untuk antrian di sana siapakah yang nanti akan dilayani terlebih dahulu ya tergantung kita datangnya gitu ya. Tapi kan kuotanya tetap ya? Tetap 71 hari. Kita nggak ngitung yang lansia ya atau balita ya. Balita kan pendampingnya 1, lansia juga pendampingnya 1. Jadi kan yang kan setiap hari nggak selalu lansia prioritas itu nggak selalu ada setiap hari. Jadi aman hanya saat-saat tertentu aja. Nggak setiap hari pasti ada. Kecuali umroh ya. Nah, sebenarnya kalau M-Paspor ini kalau kita ngomongnya
antrian sebenarnya bukan antrian sebenarnya. Dia ini hanyalah aplikasi pendaftaran permohonan paspor. Untuk kuota ya. Minta kuota lah gitu bahasanya. Jadi tiap kantor imigrasi itu memang Jatah. dijatah oleh kantor imigrasinya sendiri ya. Jadi ada yang 70, ada yang lebih, maka di kota besar sampai September udah habis kan gitu. Ya karena aplikasi M-Paspor kan bukan inovasinya kantor imigrasi, bukan kami ya, bukan kantor imigrasi Blitar. Perlu diketahui juga sama masyarakat kenapa error. Silahkan kalau mau bilang aplikasi error, rusak, nggak bener, monggo dikeluhkan ke direktorat Dijen imigrasinya, IG-nya. Karena memang satu aplikasi digunakan seluruh Indonesia, jadi harap maklum aja seperti itu. Jadi ada tips-tipsnya juga dari Mas Nazar sih biasanya biar nggak error. Iya. Seperti yang saya Tadi itu bilang. balas di DM, bukan di DM, di komen ya, yang sabar aja. Yang sabar aja bisa dapat full 4 hari setelahnya kan. Jadinya saya waktu balas itu kan memang dia ada komen yang harus sabar intinya gitu ya. Jadi mohon maaf, nggak semua keluhannya masyarakat Blitar nggak kita komen. Bukan kita nggak mau komen. Wah, banyak banget dari WA juga seperti itu, dari IG juga seperti itu, sampai komen di IG pun sampai kita dibilang keteteran enggak ya. Kadang-kadang kelewat jauh banget. Jadi harus benar-benar kita juga harus teliti satu-satu, ini ada yang lewat nggak, ada yang lewat nggak, seperti itu setiap hari. Jadi menurut saya pelayanan di kantor imigrasi Blitar ini mencakup wilayah Blitar Kota Kabupaten dan juga Tulungagung. Kalau misalkan pas ada banyak sekali permintaan atau permohonan di kantor imigrasi, berarti ini Blitar saja harus tahu kapan untuk daftar ke M-Paspor, dapat kuotanya kapan seperti itu. Dan kemudian pelayanan di sana pun seperti yang Mbak Rosi juga Mas Nazar sampaikan tadi, 1 jam sebelumnya harusnya sudah datang. siap. Kalau dokumen penting harusnya tahu lah kalau kayak gitu ya, dokumen penting diluangkan waktunya memang untuk bener untuk bikin paspor misalkan. Dan kan biasanya selalu kita sampaikan bikin paspor jangan dadakan gitu ya. Misalkan Tapi tujuannya juga harus jelas. Misalnya bikin paspor hanya untuk pengen aja gitu, boleh nggak sih koleksi gitu? Nggak boleh Mbak, kan udah jelas di Nggak aturan boleh, juga paspor itu digunakan, dokumen negara yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri, bukan untuk koleksi. Perlu dijelaskan lagi. Betul iya, ya. masalahnya Keren gue nyari ini. Bikin paspor itu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, bukan untuk koleksi. Betul. Nanti kalau hilang tambah Bingung Ngomel nanti, ya. karena Setuju. jadi kan kenapa sih harus ditanyakan tiket PP? Ya kamu sendiri mau berangkat ke luar negeri nggak jelas. Misal nih perjalanan ke luar negerinya kan masih jauh misalkan. Mau liburan bulan depan, tiketnya belum ada, tapi saya mau bikin paspornya sekarang biar nggak ngantrinya nanti ribet. Kalau ada kayak gitu gimana? Ya, berarti kan jelas kan bulan depan. Ya. Nah, kalau bulan depan bisa beli tiket. Kalau tiketnya kita belum punya itu boleh nggak sih? di booking bisa Mbak, sebenarnya bisa. Oh, kan berarti pembuatan paspor itu berdasarkan tiket yang dibeli kan biasanya untuk Iya. luar Iya. negeri. Itu kan ke luar negeri itu berdasarkan paspor. Oh. Sebenarnya, tapi mau ke luar negeri kan harus ada itinerary ya. Oh, iya. Itinerary itu tiket ya. Bukan, itinerary itu kayak rencana schedule. schedule-nya. Rencana berangkat gitulah ya. Tapi kan ada yang kemarin aku share, ada salah satu apa itu ya namanya, laman ya, tidak memintakan nomor paspor. Oh, Scoot. Dari Baru maskapai. inget aku. Dari Itu maskapai. tidak memintakan nomor paspor. Jadi bisa kita booking dulu. Toh kalaupun mau booking, selagi nama tempat tanggal lahir tidak berubah, menurut saya masih bisa deh. Masih bisa ya? Menurut saya, karena saya ini kejadian real. Saya waktu ke Taiwan, kejadiannya paspor saya ganti. Paspor yang pertama tidak ada nama bapak saya. Terus saya pergi haji, itu udah ada nama bapak saya. Saya berangkat ke Taiwan, di tiket itu tidak ada nama bapak saya. Terus gimana? Sesuai dengan surat belajar saya. Jadi saya bikin surat pernyataan itu diomelin pakai bahasa Cina, saya sampai bingung gitu. Yang namanya kan baru mau akan belajar gitu. Terus jadi saya untungnya ada surat itu, dan yang bertanggung jawab alhamdulillah waktu itu kan KDI ya yang akan menerima Iya, itu. betul. Jadi kalau Taiwan memang belum ada. saya juga harus nelpon ke sana kan. Betul, KDI. Jadinya
Ya, saya bertanggung jawab dibilang gitu. Ya memang dari Tetonya juga alhamdulillah menolong gitu, mendampingi. Ya benar ini calon siswa kami di Teto di Taiwan. Jadi ya udah alhamdulillah saya ya Allah mau berangkat aja udah segininya ya. Untungnya yang menolong tuh banyak. Jadi ya udah dengan saya bikin surat pernyataan kalau nggak salah waktu itu. Kalau di Blitar, di Indonesia sama Taiwan kan memang belum ada hubungan diplomatik. Iya. Jadi melewati KDI dan Teto biasanya kan yang sempat viral-viral kemarin kasusnya itu kan. Itu yang bantu teman-teman dari imigrasi. Keren loh imigrasi. Luar biasa. Ya. Itu yang sempat viral di YouTube ya dengan si Uya Kuya itu kan bantuan dari teman-teman kantor imigrasi dengan tidak membebankan biaya kepada orang yang memang berkebutuhan khusus gitu kan. Itu salah satu. Siapa ya namanya lupa saya. Lupa. Namanya Cina. Ya. Nggak tahu saya. Karena orang tuanya tidak mau menerima lagi kan, dibawa ke Indonesia 5 tahun ya Mbak? Betul. Jadi di imigrasi itu Mitra Persada tidak hanya ngurusin orang bikin paspor. Yang terjadi ya seperti itu, ngurusin overstay-nya, tinggal di wawancara. Wawancara itu fungsinya untuk itu ya Mas Nazar ya ternyata ya. Ya, sebenarnya kami meminta tiket ini tuh sebenarnya untuk kebaikannya pemohon sendiri ya. Betul. Kenapa? Waktu di imigrasi Indonesia di TPI ya, pasti akan ditanyakan mau kemana, tujuannya kemana, ada tiket balik enggak, meskipun nanti kalaupun nggak ada ya, meskipun lolos gitu ya, di tempat tujuan pasti ada ditanya lagi. Betul. Di Malaysia, di Jepang, Korea, di Singapura pasti ditanyakan. Jepang lebih ekstrim Lebih ekstrim lagi, kamu harus punya tiket terusan keluar dari Jepang. Kalau nggak ada, nggak boleh yang masuk. transit itu juga gituin. Iya. Kalau transit kan kita cuma transit ya, nggak Transit. akan dipertanyakan karena udah jelas ya tujuan kita kemana. Cuma kalau kita udah landingnya di sana itu akan berak-abrik kita ditanyain bolak-balik. Apalagi kalau udah ditanyanya, udah insya Allah itu pasti dikembalikan sama Jepang. Oh, langsung dipulangkan ya. Karena Dari saya negara ngerasa, asal gitu. karena saya juga ngerasain, kamu juga ngerasain ya. Kalau di Jepang itu ditanyain tiket pulangnya mana. Yang ditanyain bukan nama, tempat tanggal lahir, kamu ngapain, enggak. Tiket pulang kamu mana. Jadi mereka ingin memastikan bahwa tamu yang datang itu balik lagi gitu. Gitu ya. Walaupun kita punya visa ya, kita ditanyain. Pasti ya. Oke. Tiket pulangnya mana? Ternyata seribet itu ya. Iya. Tapi memang harus prepare kalau mau ke liburan kemanapun negara tujuan kita mana harus benar-benar kita persiapkan karena keimigrasian itu yang bukan hanya di Indonesia aja yang ketat di luar negeri juga sekarang ya. Yaitu tadi banyak sekali hal-hal yang menyangkut humanis juga yang dilakukan imigrasi. Misalkan nih takut ada perdagangan orang Human ya. trafficking, Human ya. trafficking itu kan menghindari itu juga. Iya, tujuan kita juga untuk menghindari Oke. itu. Jadi jangan berpikiran kepo imigrasi Betul. ngapain, Betul. nanya-nanyain kami mau ngapain juga ke luar negeri, urusan kami, uang-uang kami. Nggak seperti itu Ya, guys. itu guys ya. Jadi jangan lupa pantengin terus imigrasi di Instagramnya, tanya-tanya boleh. Terakhir masa cepet nih kalau ngobrolnya enak ya. Iya. Jadi terakhir ini dari Mas Aja juga Mbak Rosi terkait dengan informasi dari kantor imigrasi nih di minggu kedua di bulan Juli. Apa nih? Minggu kedua ini apa kita ya? Ya ini apa nih? Ada info terbaru? Mungkin kuotanya masih ada tadi? Oh, kuota masih ada. Masih ada. Oke. Tapi Kemudian? info terkini untuk pelayanan keluar Udah Belum habis ya? Oh, Hanya untuk hari Rabu di mana? Di MPP. Oh iya, ya, hanya di BP. itu kan Di yang MPP udah aja. rutinitas. Rutinitas, oke. Hanya itu saja. Iya. Dan terakhir bisa dipromokan sekali lagi Instagramnya kantor imigrasi. Ya, promosi. Enggak promosi sih. Oh iya, Rosi mau ngucapin terima kasih dulu dengan masyarakat Blitar Raya, wilayah kerja kami. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih bisa mempertahankan predikat WBBM. Terima kasih banyak dukungannya dengan kantor kami, sarannya terima kasih banyak, keluhannya, masukannya terima kasih banyak. Jadi membangun buat kami untuk perbaikan kantor kami ke depannya nanti untuk masyarakat juga gitu. Oke. Kemudian kedua, mohon maaf kalau ada pelayanan kami yang kurang atau kurang berkenan atau khususnya ini saya yang IG ya, khusus IG, mohon maaf karena memang yang aktif sekarang 2, yang 2-nya 4 ya, yang 4-nya 2-nya perjalanan dinas, 2-nya sedang sakit, jadi harap maklum. Pasti dijawab tapi sabar. Ya, Oke. karena dijawab semua walaupun ya telat 1 Agak hari telat. ya misalnya Oke. WA-nya DM-nya jam 9 kita kadang-kadang
jawab baru jam 5, Oke, kadang-kadang oke. jam 8 malam, ya Allah, karena memang udah ketiban-tiban bawah, dan jujur Rosi kadang-kadang, loh ternyata yang di bawah masih banyak, jadi Rosi jawabin dulu. Ya alhamdulillah sih masih ada yang responnya baik gitu, mendukung. Oke, Mas Azhar menambahkan? Sering ditanyakan oleh pemohon memang kenapa harus pakai tiket PP ya. Jadi petugas wawancara kami ini memang Selektif. bukan selektif juga ya, Iya. selektif juga dan mencegah ya, preventif Iya. ya sebenarnya. Preventif, iya. Preventif kan sebenarnya. Ya, pencegahan. Tindakan pencegahan. Nah, Oke. preventif ya. Sebenarnya kami meminta itu untuk kebaikan pemohon sendiri ya. Pastinya kan kalau dari kami pun, kalau kami kasihkan paspornya, pasti di TPI bandara atau TPI laut ya, atau TPI darat pun pasti akan ditanyakan kembali. Nah, dan di imigrasi tujuan ya, ini hampir bisa dipastikan 100% akan ditanyakan. Akan ditanyakan. Jadi yang pasti prepare aja. Iya, sebenarnya kalau memang Iya. mau wisata maupun bekerja ataupun sekolah ya, silakan bisa menyiapkan persyaratannya sesuai dengan lampirkan tujuannya. sesuai dengan tujuannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rosi juga Mas Azhar. Siang hari ini ngobrolnya enak nih. Berjalan santai hari ini ya. Ngobrol biasa ya, Ngobrol tapi biasa ya mudah-mudahan tersampaikan informasinya. Betul. Terima kasih. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan yang lebih Ya. baik lagi. Kita update informasi dari kantor imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips-tips seru. Tips-tips seru. 87,6